Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Arifiana Putri dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas studi kasus yang diberikan Ibu Atina dalam pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Namun, sebelum melanjutkan ke tugas studi kasus, saya akan menjelaskan tentang menerapkan penataan interior kantor atau office arrangement. Interior kantor atau hiasan kantor sendiri dapat diartikan sebagai benda-benda yang digunakan untuk melengkapi dan membangun sebuah perusahaan perkantoran yang memberi dorongan semangat dan kondusif sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Fungsi desain interior kantor. Dalam penataan interior kantor, suatu desain yang tepat diperlukan agar konsep interior yang diinginkan dapat terwujud secara tepat. Yang pertama yaitu merencanakan keserasian interior kantor dan keperluan bagi pengguna ruang. Yang kedua, menghadirkan suasana kantor yang nyaman, kondusif, dan membangkitkan semangat kerja. 3. Menyajikan ruangan yang memperhatikan kebutuhan estetika, fungsi, dan ruang gerak secara tepat. 4. Menampilkan kesan kantor yang bertaraf profesional dengan fasilitas yang memadai. 5. Melengkapi fasilitas kebutuhan ruang dengan memperhatikan tata letak dan efisiensi dari ruang kantor. 6. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas perkantoran. 7. Menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. 8. Meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja pegawai. 9. Memengaruhi semangat dan etos kerja karyawan ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, memengaruhi terciptanya hubungan antar unit kerja yang baik dan nyaman. Konsep penataan interior kantor. Penataan interior yang diterapkan di berbagai perusahaan umumnya mengikuti beberapa konsep, yaitu sebagai berikut. 1. Konsep minimalis. Konsep minimalis adalah penataan ruang kantor dalam bentuk-bentuk sederhana dan lebih fungsional. Tujuannya adalah memanfaatkan area ruang kantor dengan luas lahan terbatas secara efisien dan efektif tanpa memberi ruang pada keberadaan berbagai perabot dan furnitur yang tidak diperlukan. 2. Konsep kontemporer. Konsep kontemporer adalah konsep penataan ruang kantor dengan memadukan tema masa kini dan yang akan datang. Konsep kontemporer umumnya digunakan untuk memperhatikan nuansa modern, progresif, dan mengikuti perkembangan zaman. 3. Konsep retro. Konsep retro adalah konsep penataan ruang kantor yang terinspirasi dari tren yang berkembang di masa lalu. Konsep retro menghadirkan nuansa vintage yang nyaman dan berkelas. 4. Konsep klasik. Konsep klasik adalah konsep penataan ruang kantor yang mengutamakan nilai-nilai estetika yang tak lekang oleh waktu. Dalam penataan interior kantor yang mengangsung konsep klasik, perpaduan yang harmonis dan menarik antara warna dan furnitur merupakan titik utama. 5. Konsep Victoria. Konsep Victoria adalah konsep penataan ruang kantor dengan mengambil nilai-nilai estetika Eropa. Penerapan konsep ini biasanya menonjolkan ruang dengan pencahayaan yang berasal dari temaram lampu atau lilin serta bernuansa megah dan mewah. 6. Konsep Coastal Style. Konsep coastal style adalah konsep penataan ruang kantor yang terinspirasi oleh suasana laut dan pantai. Konsep ini juga dikenal dengan istilah nautical. 7. Konsep bohemian. Konsep bohemian adalah konsep penataan ruang kantor yang mencerminkan nilai-nilai individualitas, kebebasan, dan tampilan modern dengan dominasi warna-warni. Penata interior dengan konsep bohemian umumnya diterapkan pada kantor yang didominasi oleh para pegawai yang berjiwa muda, kreatif, dan inovatif. Yang ke-8 ada konsep eklektik. Konsep eklektik penataan ruang kantor yang menggabungkan dua atau lebih konsep penataan interior. Konsep ini tidak hanya berpatokan pada satu konsep saja, melainkan konsep ini interior multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi dan memiliki banyak pengguna. Yang ke-9 ada konsep industrial. Konsep industrial adalah konsep penataan ruang kantor dengan menggunakan campuran material yang masih mentah serta sentuhan unik dan ekstrinsik yang digabungkan dengan suasana primitif. Terdapat struktur bangunan, dinding, dan langit-langit yang cukup tinggi sehingga ruangan menjadi sejuk tanpa pendingin ruangan.
Yang ke-10 ada konsep futuristik. Konsep futuristik adalah konsep penataan ruang kantor yang didasarkan pada imajinasi penggagasannya tentang sebuah ruangan dan objek-objek masa depan atau future. Konsep ini diwujudkan dengan pemilihan warna metal atau logam, penggunaan furnitur dan perabot berteknologi terbaru dan canggih, serta penghadiran nuansa ikonis dalam desain interior sehingga dapat terkesan berbeda dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada konsep rustik. Konsep rustik adalah konsep penataan ruang kantor yang berbasis pada kesadaran terhadap lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan material dari alam seperti kayu, bambu, atau bebatuan. Desain bernuansa rustik membawa suasana alam pedesaan ke dalam ruangan dengan melalui penggunaan material kayu dan perpaduan warna-warna alam yang dominan. Prosedur penataan interior kantor. Penataan interior kantor yang tepat dapat diperoleh melalui penerapan beberapa langkah atau prosedur, diantaranya sebagai berikut. 1. Memastikan kebutuhan akan ruang kantor yang memadai terpenuhi. 2. Menentukan desain interior kantor. 3. Memilih furnitur dan perabot kantor yang sesuai. Dan yang terakhir, memastikan segi pencahayaan, ventilasi, dan sirkulasi udara terpenuhi. Selanjutnya akan membahas studi kasus. Anda adalah seorang pemilik perusahaan yang hendak membuat sebuah kantor. Kali ini tuangkan imajinasimu untuk merancang kantor dengan konsep apa dan bagaimana yang kalian kehendaki. Saya memiliki perusahaan yang bernama PT Arion. PT Arion sendiri memiliki arti pemikat hati. Harapannya perusahaan ini mampu memikat hati para kolega untuk bekerja sama. Perusahaan ini bergerak pada bidang jasa yaitu perhotelan. Lobby pada kantor menggunakan konsep minimalis. Tujuannya untuk memberikan kesan kenyamanan lebih dan menjejukkan mata saat melihatnya. Ruang direktur utama didesain dengan konsep klasik. Tujuannya untuk memberikan kesan elegan dan membangun suasana yang hangat di dalam ruangan. Ruang direktur didesain menggunakan konsep klasik. Tujuannya untuk memberikan kesan elegan dan membangun suasana yang hangat di dalam ruangan. Ruang manajer menggunakan konsep minimalis dan ditambah dengan warna dinding hitam yang memberikan kesan netral. Ruang direktur keuangan didesain menggunakan konsep Coastal Style karena semua elemen pantai dipercaya dapat membuat kinerja otak lebih santai, fresh, dan tidak mudah stres. Ruang meeting menggunakan konsep minimalis dengan tambahan warna putih dan coklat yang memberi kesan hangat, nyaman, dan aman. Secara psikologis, warna coklat akan memberi kesan kuat dan dapat diandalkan. Ruang terbuka didesain menggunakan konsep bohemian. Tujuannya untuk memberikan kesan ketenangan. Ruang berhias atau berpanorama menggunakan konsep bohemian dengan tujuan menciptakan kesan nyaman, menyegarkan, dan ekonomis. Struktur organisasi kantor diantaranya direktur utama, direktur keuangan, direktur personalia atau direktur, manajer personal, manajer pemasaran, manajer pabrik, manajer administrasi, dan gudang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.